Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada dasarnya ghibah tergolong dosa besar dan diimbau agar tidak dilakukan umat Islam. Namun, tidak selamanya ghibah itu dilarang. Ketika dipandang bahwa membicarakan keburukan orang lain itu mendatangkan maslahat, ia diperbolehkan untuk dibeberkan ke publik. Secara definitif, ghibah adalah membicarakan kejelekan seseorang. Jika yang jelek itu tidak ada, bukan lagi tergolong ghibah, tapi jatuh ke dalam kategori fitnah. Karena itulah, kendati benar-benar terjadi, fakta keburukan pada orang lain sebaiknya ditutup rapat-rapat. Larangan melakukan ghibah ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di masa sekarang ghibah dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya melalui tayangan infotainment di televisi, sampai dengan akun gosip di media sosial. Karena itulah baik MUI dan NU mengharamkan infotainment karena dianggap bagian dari ghibah. Kendati masalah hukum ghibah adalah haram, terdapat beberapa kondisi ketika ghibah diperbolehkan. Jika membicarakan keburukan orang lain dan itu bermanfaat bagi kepentingan publik, ia boleh dibincangkan dengan orang lain. Apa saja jenis ghibah yang boleh dilakukan itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama, sidang di pengadilan. Ketika sedang melakukan sidang perkara di depan hakim, menceritakan keburukan atau tindak kriminal yang dilakukan seseorang diperbolehkan. Yang kedua yaitu pelaporan ke polisi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika seseorang ingin melaporkan tindakan pelanggaran hukum kepada polisi, menceritakan pelanggaran tersebut diperbolehkan dengan maksud untuk mengubah kemungkaran itu. Yang ketiga yaitu meminta fatwa atau arahan dari alim ulama. Ketika meminta fatwa dari mufti atau arahan dari alim ulama, seseorang diperbolehkan menceritakan masalahnya, termasuk membeberkan keburukan. Jika diperlukan, untuk memberi gambaran kepada mufti atau alim ulama tersebut. Yang keempat yaitu peringatan publik. Dalam kondisi ini biasanya keburukan seseorang tertera di kertas DPO atau daftar pencarian orang. Orang yang melakukan kejahatan ketika belum tertangkap disebutkan keburukannya agar publik terhindar dari pelaku
kejahatan individu yang bersangkutan. Hal ini juga dilakukan oleh perawi-perawi hadis ketika menyebutkan keburukan perawi lainnya untuk mencegah tersebarnya hadis palsu. Yang kelima yaitu ghibah, kejahatan publik. Sahabat beriman, jika seseorang sudah terang-terangan melakukan dosa dan keburukan, misalnya dengan mengunggah foto atau video mabuk-mabukan di media sosial, bergaul bebas dengan lawan jenis, serta sudah diperlihatkan di muka publik, dan lain sebagainya, maka dalam keadaan tersebut seseorang diperbolehkan menyebutkan keburukan orang yang bersangkutan sesuai dengan dosa dan keburukan yang diperlihatkannya secara terang-terangan. Yang keenam yaitu sebagai penanda dan bukan olok-olok. Seseorang juga diperbolehkan untuk menyebutkan kekurangan orang lain, misalnya kekurangan fisik atau gelar buruknya sebagai penanda. Misalnya ketika di suatu tempat banyak orang dengan nama Agus, maka diperbolehkan memanggilnya dengan sebutan Agus yang pendek, Agus yang tunanetra, Agus yang bisu, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, menyebut yang demikian itu bukan dengan niat mengolok-olok atau mengejeknya, melainkan sebagai penanda dan pembeda dari orang-orang lain. Alangkah baiknya juga penanda itu sudah disetujui oleh orang yang bersangkutan dan tidak menjadikannya tersinggung. Sebenarnya, apa yang membuat ghibah itu haram dan diperbolehkan ialah soal bagaimana kita menggunakan dan menafsirkan informasi tentang orang-orang lain. Alih-alih isi dari informasi itu sendiri. Selain itu, keenam jenis ghibah mubah di atas juga menjadi tidak diperbolehkan jika dilakukan secara berlebihan. Membicarakan keburukan orang lain pun dalam konteks yang mubah punya batasan proporsinya agar tidak melebihi batasnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.